Pada tahun 2021, Indonesia digegerkan oleh aksi CEO atau owner pesantren yang bernama Heri Wirawan. Jika dilihat dari mukanya, mungkin orang ini lebih cocok jadi artis Jab HD, tapi lebih ke suami yang berangkat kerja dan tetangganya yang menggarap istrinya. Ada 13 santriwati yang telah menjadi korban dari keganasan burung anggribot Heri Wirawan. Dari 13 santri, 8 diantaranya hamil. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas. Nama Heri Wirawan dengan Elon Musk atau Mark Zuckerberg bisa dikategorikan sejajar karena namanya telah ada di Wikipedia. Little Dajjal ini lahir di West Java, Island, tepatnya di Garut 19 Mei tahun 85. Sejak kecil, dia tumbuh layaknya manusia normal. Namun yang membedakannya adalah Heri Wirawan diberkahi cadangan sperma yang melimpah. Jika manusia normal kuat nonton bokep 1 atau 2 jam, maka Heri Wirawan bisa 40 jam non-stop. Jika manusia normal colski seminggu 1-2 kali, Heri Wirawan seminggu bisa 60 kali. Meski demikian, satu kelemahan Heri Wirawan yaitu kemiskinan hakiki dan wajahnya yang jauh dari kata tampan. Jika kedua faktor ini tercukupi, mungkin dia akan menjadi playboy terbaik si Jawa Barat. Untuk mewujudkan ambisinya, Heri Wirawan kemudian mendirikan pesantren atau pendidikan Al-Quran khusus putri. Awalnya, Heri Wirawan ingin mendirikan homestay berbasis kenakalan remaja seperti Oyo atau Red Doors. Namun karena pertimbangan banyaknya ormas di Jabar yang akan meminta jatah uang keamanan, juga polisi India yang sewaktu-waktu menggerebek jika setoran telat, maka bisnis yang paling aman adalah mendirikan yayasan berbasis agama. Karena iming-iming pesantrennya akan melahirkan generasi penghafal Al-Quran, warga langsung berduyun-duyun memasukkan anak gadisnya ke yayasan milik Heri. Untuk mewujudkan pemilik yayasan harus punya mobil mewah dan rumah bak istana. Dia membuka open donasi ke warga sekitar dan negara dengan alasan ini semua untuk menegakkan agama Allah. Santriwati ada, dana hibah pun cukup, kotak amal sepertinya pun penuh. Yang kurang adalah melampiaskan nafsu bejat. Dengan iming-iming akan dibantu masuk polisi hingga jadi sekretaris partai umat, para santriwati dipaksa untuk membahagiakan titit Pak Kiai. Siapa yang goyangannya hebat, dia yang akan jadi polwan duluan. Dari tahun 2016 hingga tahun 2021, Heri Wirawan tidak berhenti mandi wajib. Setiap hembusan napasnya tidak lepas dari cot di muka. Konon, jika dikumpulkan, sperma Heri Wirawan bisa 1 juta barel dan itu sudah cukup untuk membuat danau buatan. Para santriwati tidak bisa melawan perintah Heri Setiawan karena takut, apalagi jika Heri Wirawan sedang marah, mukanya lebih mirip boneka Chunky. Selama 5 tahun, malaikat sudah kehabisan buku untuk menulis catatan dosanya dan sempat ingin mencabut nyawanya ketika dia sedang orgasme. Namun, rencana Tuhan selalu datang di waktu yang tepat, dan tepat di akhir tahun 2021, segala perbuatan pria asal Garut itu mulai terbongkar. Pandai-pandainya tupai melompat, pasti kelindes motor Supra juga. Begitulah peribahasa yang cocok untuk Heri Wirawan. Menjelang liburan Idul Fitri tahun 2021, para santriwati Yayasan Henry pulang kampung. Orang tua santriwati bingung. Anaknya telah berbulan-bulan pesantren, tapi kulhu saja masih terbata-bata. Doa makan sering kebalik sama doa masuk WC. Dan yang paling janggal adalah perubahan fisik anaknya. Awalnya orang tua berprasangka baik dan menganggap anaknya kelebihan karbohidrat. Namun setelah ditanya baik-baik ke anaknya, ternyata bukan kelebihan karbohidrat, melainkan kelebihan sperma Heri Wirawan bangsat. Orang tua mana yang tidak marah melihat anaknya dihamili oleh orang lain, apalagi pria buluk seperti Heri Wirawan.
Akhirnya, para warga ramai-ramai mengunjungi kantor polisi untuk meminta keadilan. Sesampainya di kantor polisi, para warga tidak melihat satu orang pun polisi di kantor. Setelah lama dipanggil, dengan suara terbata-bata polisi mulai menjawab panggilan warga. "Maaf Pak, kaki Bapak nginjek leher saya," jawab Pak polisi dengan nada lirih. Akhirnya warga pun meminta maaf karena nggak sengaja nginjek leher polisi. Setelah mendapatkan penjelasan dari korban, akhirnya polisi pun bergerak cepat menuju kediaman Heri Wirawan untuk mengadili Daja dari Garut. Kabar baiknya, Heri Wirawan bukan elit PDIP sehingga dia tidak bisa kabur ke luar negeri bersama Harun Masiku. Tanpa perlawanan, dia mengakui kesalahannya dan langsung dibawa ke kantor polisi. Keluarga korban hanya bisa menangis melihat anak perempuannya telah menjadi korban Heri Wirawan. Sebagai tetangga yang baik, sebut saja namanya Bu Iroh, pun mencoba menenangkan keluarga korban dan mengatakan ini semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tak berselang lama, polisi yang dulu lehernya keinjek warga menghampiri dan mengatakan bahwa anak Bu Iroh juga telah menjadi korban Heri Wirawan. Mendengar kabar itu, Bu Iroh pun menjerit, menyalahkan takdir. Bahkan tangisannya mengalahkan keluarga korban yang pertama kali melamporkan si bangsat Heri Wirawan. Akhirnya, puluhan sidang telah berlalu. Hingga tahun 2025 kemarin, keluarga korban bisa bernapas lega. Pasalnya, Heri Wirawan divonis hukuman mati. Namun, jika tabungan Heri Wirawan banyak, vonis itu bisa berubah. Mungkin besok ini bisa bebas. Ya, kita tahu para hakim India terkadang lemah sahwat kalau lihat amplop coklat. Apapun itu, para algojo regu tembak tengah bersiap meningkatkan kemampuan menembaknya. Jika orang lain ditembak di kepala atau di dada, khusus Heri Wirawan akan ditembak di titiknya. Hal ini bertujuan jika tembakan pertama Heri Wirawan tidak langsung mati, maka para algojo bisa menembaknya lagi hingga Ya'juj dan Ma'juj turun ke bumi. Sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah kisah Heri Wirawan sang pemilik Yayasan Laknatullah berakhir. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sayangilah tititmu, minum Yakult tiap hari. Jangan lupa subscribe dan like. Jika tidak, Mimin akan abadi jadi kreator miskin yang selalu rebutan HP sama anak yang sedang suka nonton Cocomelon.